Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dan ada sebagaimana kami adanya. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 14 ayat 16 sampai 19. Tertulis demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat pemberian makan terhadap orang banyak yang dilakukan Tuhan Yesus terjadi sebanyak 2 kali. Pertama adalah terhadap 5.000 orang yang tertulis dalam pasal ini, dan kedua terhadap 4.000 orang yang tertulis di pasal selanjutnya. Mengapa peristiwa mujizat ini terjadi 2 kali? Bukanlah suatu kebetulan atau tanpa makna. Ini menunjukkan suatu konfirmasi atau peneguhan tentang sifat Allah sebagai Tuhan yang mengerti dan menyediakan segala keperluan kita. 5.000 orang yang tercatat ini hanyalah laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya bisa mencapai 2 kali hingga 3 kali lipat banyaknya. Pada masa itu adalah hal yang biasa orang hidup mengembara dan tidur di lapangan atau di padang beratapkan langit. Selain itu ada juga kebiasaan menumpang di rumah orang lain, meskipun tidak begitu mengenal satu sama lain. Maka tidak heran saudara, orang yang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus sampai menjelang malam. Mereka haus secara rohani dan begitu mendambakan Mesias yang akan menolong mereka. Dalam ayat ini saudara kita membaca, Tuhan Yesus menyuruh para murid memberikan orang banyak itu makanan. Tapi para murid merasa hal itu sebagai sesuatu yang mustahil, karena jumlah orang yang ada tidak sepadan dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Secara keuangan mereka tidak mampu. Dan meskipun ada uang, toko tidak tersedia. Kalaupun ada toko roti, tidak akan cukup jumlahnya bagi mereka. Makanan pokok mereka pada waktu itu adalah roti. Di sini kita memahami saudara bahwa Tuhan menghendaki agar setiap kita yang percaya berupaya untuk memelihara dan menolong orang-orang lain yang sedang dalam kebutuhan. Walaupun kita tidak mampu, tapi bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan. Kita perlu mengerti bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan jasmani yang juga harus dipenuhi. Tuhan mengerti kebutuhan kita secara lengkap, baik rohani maupun jasmani. Ia memberikan firman Tuhan untuk rohani kita. Ia menyembuhkan segala penyakit kita dan memenuhi keperluan jasmani kita. Saudara yang dikasih Tuhan, meresponi kisah dalam ayat-ayat ini, rema buat kita semua adalah jangan khawatir dengan berbagai hal dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyediakan semuanya. Kalau kita hidup mencari Tuhan, maka yakinlah semua yang kita perlukan diperhatikan oleh-Nya. Mungkin apa yang kita miliki hanya sedikit, seperti para murid yang mengatakan hanya ada 5 roti dan 2 ikan, dan jumlah itu pun tidak cukup untuk mereka, 12 murid. Tapi kuasa Tuhan sanggup melipat gandakan dan mencukupkan semuanya bagi mereka, dan juga bahkan bagi ribuan orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Percayalah saudara,
bahwa bersama Tuhan selalu akan ada mujizat pemeliharaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti dan mencukupi kebutuhan kita, dan bahkan menjadikan kita sebagai saluran berkat-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau, Tuhan, adalah Tuhan yang sangat baik, yang mengerti keperluan kami dan menyediakan semuanya. Engkau memahami kebutuhan rohani kami, dan juga Engkau mengerti kebutuhan jasmani kami. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, bukan hanya mengerti, tapi Engkau menyediakan, bahkan Engkau menjadikan kehidupan kami sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak khawatir tentang berbagai perkara dalam kehidupan kami. Ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau, apapun yang kami perlukan, Tuhan pasti mencukupi. Ajar kami untuk selalu percaya, bersandar dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu, memohon kuasa dan kasih-Mu Tuhan, agar Tuhan memberkati setiap kami. Apapun yang kami miliki, sekalipun itu kecil jumlahnya dan nampak tidak berarti, tapi kami mau serahkan kepadamu Tuhan, agar Tuhan memberkati, sehingga terjadi mujizat pelipat gandaan dalam hidup kami, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk lebih memahami akan firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.